Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Puspita dengan NPM 24069124003 dari Prodi IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen fasilitas pendidikan. Melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana fasilitas pendidikan dikelola dengan baik agar benar-benar mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen fasilitas pendidikan. Manajemen fasilitas pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap seluruh sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang efektif, efisien, aman, bersih, dan nyaman, sehingga dapat mendorong motivasi belajar siswa dan produktivitas tenaga pendidik. Jadi, manajemen fasilitas bukan hanya tentang menyediakan bangunan dan alat, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik secara maksimal. Tujuan manajemen fasilitas pendidikan. Tujuan utama dari manajemen fasilitas pendidikan adalah memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Pertama, manajemen fasilitas bertujuan menjamin ketersediaan fasilitas yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kedua, untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran agar berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar tidak terjadi pemborosan, misalnya penggunaan listrik, alat peraga, atau ruang belajar secara efisien. Keempat, menjaga keamanan, kenyamanan, serta kesehatan lingkungan belajar. Dan yang terakhir, mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, manajemen fasilitas pendidikan bukan sekedar kegiatan administratif, tetapi juga bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ruang lingkup manajemen fasilitas. Ruang lingkup manajemen fasilitas pendidikan meliputi beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah perencanaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan fasilitas berdasarkan kondisi sekolah dan rencana pengembangannya. Contoh, perencanaan pembangunan laboratorium komputer atau ruang multimedia. Tahap kedua, pengadaan, yaitu proses menyediakan fasilitas tersebut baik melalui pembelian, hibah, atau kerjasama dengan pihak lain. Tahap ketiga, pemanfaatan, di mana fasilitas yang telah disediakan digunakan secara efektif untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pemeliharaan, yaitu menjaga agar fasilitas tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi yang berfungsi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana dan fasilitas dimanfaatkan secara optimal. Jadi, pengelolaan fasilitas harus dipandang sebagai siklus berkelanjutan yang terus diperbaiki seiring waktu. Jenis fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan secara umum terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sarana dan prasarana. Sarana pendidikan meliputi segala sesuatu yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku teks, alat peraga, komputer, laboratorium, dan media pembelajaran lainnya. Sedangkan prasarana pendidikan mencakup segala hal yang mendukung kegiatan belajar, seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, taman, serta akses jalan menuju sekolah. Keduanya saling berkaitan. Tanpa prasarana yang memadai, sarana tidak dapat digunakan dengan baik, dan sebaliknya, tanpa sarana yang lengkap, prasarana menjadi kurang bermanfaat. Oleh sebab itu,
Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara terpadu agar keduanya dapat berfungsi secara maksimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Prinsip manajemen fasilitas. Dalam pengelolaan fasilitas pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman. Pertama, efektivitas, yaitu memastikan bahwa fasilitas yang disediakan benar-benar digunakan untuk mendukung tujuan pembelajaran. Kedua, efisiensi, artinya menggunakan sumber daya sehemat mungkin namun tetap menghasilkan manfaat maksimal. Ketiga, keberlanjutan, di mana fasilitas dijaga agar dapat digunakan dalam jangka panjang melalui perawatan yang terencana. Keempat, keamanan dan kenyamanan, agar lingkungan belajar aman, sehat, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah. Kelima, keadilan dan pemerataan, yang berarti semua peserta didik berhak menikmati fasilitas yang sama tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, akuntabilitas, yaitu adanya transparansi, tanggung jawab, serta pelaporan yang jelas dalam pengelolaan fasilitas. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik, maka manajemen fasilitas akan menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan pendidikan di setiap lembaga. Kesimpulan, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa manajemen fasilitas pendidikan memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Fasilitas yang baik dan terkelola dengan baik tidak hanya menunjang efektivitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Oleh karena itu, pengelolaan fasilitas tidak bisa dilakukan secara sepihak, dibutuhkan kerjasama seluruh komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, administrasi, peserta pendidikan, hingga masyarakat sekitar. Dengan manajemen fasilitas yang terencana, teratur, dan bertanggung jawab, lembaga pendidikan akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Sekian presentasi saya mengenai manajemen fasilitas pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.